Selamat malam, perkenalkan nama saya Evelyn Jessica dari kelas Akuntansi 1 dengan NIM 21G10010. Hari ini saya akan membuat video penjelasan tentang artikel yang dibuat oleh Bapak Dr. Hari Susanto SC yang berjudul Ketulusan dan Suara Hati. Jadi, apa yang dimaksud dengan ketulusan dan suara hati itu? Untuk memudahkan kita memahami arti ketulusan dan suara hati dalam kehidupan sehari-hari kita, ada satu ilustrasi yang menggambarkan tentang ketulusan dan suara hati. Berikut ini adalah ilustrasinya. Dalam ilustrasi ini diceritakan satu tokoh bernama Tato. Jadi ketika Tato berumur 6 tahun, dia diajak oleh ayahnya naik mobil. Ketika di jalan, ayahnya di-stop oleh polisi karena melanggar lampu merah. Ayahnya memberi petugas itu SIM dengan menyelipkan uang 20.000 dan berkata kepada Tato, tidak apa-apa, karena semua orang juga berbuat itu. Kemudian ketika Tato berusia 9 tahun, dia pergi berbelanja dengan ibunya. Kasir mengembalikan uang kembalian, tapi kelebihan. Ibunya bukannya mengembalikan uang itu kepada kasir, namun justru segera memasukkan uang itu ke dalam dompet, sambil berkata kepada anaknya, tiap orang juga berbuat itu. Kemudian ketika Tato berusia 16 tahun, dia memperoleh pekerjaan pertama di salah satu pasar swalayan. Dan salah satu tugasnya adalah menaruh tomat yang terlalu matang di bagian atas keranjang dan yang masih hijau di bagian bawah. Dan bosnya mengatakan itu tugas yang baik. Kemudian ketika Tato berusia 18 tahun, dia masuk di sebuah kampus, di sebuah universitas, dan ada satu mahasiswa yang menawarkan kunci jawaban atau jawaban ujian kepadanya. Kemudian dia membeli dan selama ujian ternyata Tato ketahuan mencontek, lalu dikirim pulang ke rumah. Orang tuanya sangat kecewa dan mengatakan, bagaimana mungkin engkau membuat hal yang tidak jujur itu? Ketidakjujuran itu sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditolerir. Dari ilustrasi ini ada dua hal yang bisa kita pelajarin. Yang pertama, ketidakjujuran menjadi hal yang lazim dilakukan karena mayoritas orang melakukan hal tersebut. Seperti yang kita tahu di ilustrasi tadi, ketidakjujuran ayahnya, ibunya berkata bahwa semua orang juga melakukan itu, jadi nggak masalah ketika kita melakukan itu juga. Padahal itu termasuk hal yang tidak jujur. Nah, itu tadi di ilustrasi. Bagaimana dengan di realitanya? Nah, di realitanya kita mencontohkan seperti di Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Ketika mendengar kabar tentang korupsi, sepertinya kita sudah tidak kaget lagi, karena terlalu sering mendengar kabar tentang korupsi itu. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajarin, ternyata orang tua sendiri secara tidak sadar telah mendidik anaknya untuk berbuat tidak jujur dan menyalahkan anaknya ketika melakukan ketidakjujuran. Padahal secara tidak sadar orang tuanya sendiri ternyata yang mengajarkannya. Jadi ketika orang tuanya Tato marah tadi, padahal Tato sendirilah yang melihat kejadian itu di depan matanya ketika orang tuanya sedang berbohong. Yang dilakukan oleh ayahnya, yang dilakukan oleh ibunya, dia melihat kejadian itu sendiri. Jadi mungkin itu yang membentuk Tato menjadi pembohong. Seperti itu. Kemudian pada masa sekarang ini kejujuran menjadi hal yang aneh. Bahkan orang yang jujur justru dianggap bodoh karena tidak bisa mengambil kesempatan terbaik. Contohnya nih, ketika kita menemukan uang di jalan, kemudian kita mengembalikan uang itu kepada pemiliknya, atau memberikan uang itu kepada polisi supaya polisi bisa mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Hal ini termasuk realitas kejujuran sebenarnya. Namun, sayangnya, tidak semua orang bisa untuk melakukan hal tersebut, karena merasa bahwa itu bisa menjadi haknya. Bahkan ada pepatah Madura yang mengatakan, "Reng jujur mate ngonjur," yang artinya orang yang jujur akan mati terbujur. Pepatah ini mendefinisikan bahwa seolah-olah orang yang jujur ini akan selalu menjadi korban.
sekitar tahun 1960-an di Kulon Progo, Yogyakarta, rumah-rumah itu dibiarkan tidak terkunci oleh pemiliknya ketika pemiliknya sedang bekerja atau bepergian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di sana merupakan masyarakat yang jujur, sehingga tidak akan terjadi pencurian. Tapi tidak dengan situasi sekarang. Masyarakat sekarang justru membuat pengaman ganda agar rumahnya terhindar dari pencurian atau bahkan pembunuhan. Bahkan ketika di Italia, gereja-gereja menyediakan buku-buku, kartu pos, benda-benda suci untuk dijual. Namun, tidak disediakan penjaga di sana. Jadi, pembeli yang ingin membeli tinggal mengambil barang, kemudian memasukkan uang ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang jujur pasti bisa saling mempercayai. Nah, di Indonesia saat ini tuh sedang mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Dan ketika kepercayaan sudah tidak ada, maka akan terjadi yang namanya kehancuran. Jadi, kepercayaan ini sangat penting sekali dalam membangun sebuah hubungan. Hal yang cukup memprihatinkan adalah ketika provokator mulai memprovokasi, kemudian terjadi banyak demo, dan demo semakin memanas. Pertanyaannya, apakah sebelumnya rakyat memang sudah tidak percaya dengan jajaran pemerintahan? Sehingga ketika provokator langsung memprovokasi dan rakyat langsung menjadi semakin panas. Kemudian, sebenarnya apa itu arti ketulusan dan kejujuran? Ketulusan dan kejujuran menurut bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesungguhan atau keluhuran. Ketulusan ini diartikan sebagai keselarasan antara pikiran, iman kepercayaan, dan manifestasi perbuatan. Jadi, ketulusan di sini merupakan hal yang semestinya dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri saja dan tidak cepat mengambil kesimpulan dari informasi yang tidak akurat. Lawan dari ketulusan ialah dusta. Yesus pun mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Namun, banyak yang memperdebatkan apakah dusta dengan motivasi baik dapat diartikan bukan dusta? Namun Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk mengatakan kebenaran dalam cinta. Jadi kita tidak perlu berbohong sebenarnya. Karena kita bisa menggunakan ajaran Tuhan untuk menentukan apakah kebenaran ini perlu diungkap atau tidak. Karena pada dasarnya tidak semua kebenaran harus dikatakan. Dan ini tidak berarti kita melakukan dosa dan melawan kebenaran. Seperti contohnya, beberapa profesi yang memegang rahasia perusahaan yang mungkin sudah dilindungi hukum. Namun, sekalipun itu tidak dilindungi hukum, maka manusia harus bisa menghormati dengan menjaga data-data penting tersebut. Jadi, bisa dikatakan dalam beberapa situasi berbohong itu dibenarkan. Sayangnya, sekarang banyak orang mengatakan kebohongan di situasi-situasi yang seharusnya mereka mengatakan kebenaran. Oleh sebab itu, untuk bisa memutuskan kapan harus jujur dan kapan harus berbohong, seseorang harus memiliki kebiasaan jujur dan hati yang tulus. Ketulusan hanya dapat dilihat dari hati nurani masing-masing orang. Orang yang berkata ya, belum tentu hatinya juga mengatakan ya. Demikian pula sebaliknya, orang yang berkata tidak, hatinya juga belum tentu berkata tidak. Maka suara hati dan ketulusan serta kejujuran memiliki hubungan yang erat. Apa yang dalam hati manusia akan keluar melalui tindakannya, jujur atau tidak, tulus atau tidak. Namun, suara hati ini bukan berarti hanya menaati suara hati pribadi dan sudah selesai masalahnya. Suara hati juga perlu dididik dengan berbagai macam nilai. Ketika seseorang meyakini ada sebuah nilai baru dan meyakini nilai tersebut, maka dia harus melakukannya dalam kehidupannya. Nah, ada 3 hal nih yang mempengaruhi tentang suara hati. Yang pertama, kita mau bahas tentang komunikabilitas suara hati. Apa ya yang dimaksud dengan komunikabilitas suara hati itu? Nah, ternyata setelah kita lihat
manusia ini memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Salah satunya itu adalah dalam hal nilai moral untuk dikembangkan dalam hati manusia. Manusia harus mempelajari nilai moral yang lain untuk mendidik suara hatinya. Jadi suara hati itu harus dididik seperti yang sudah dikatakan dengan menambah nilai-nilai baru. Nah, hal ini itu disebut dengan proses. Seperti contohnya tentang kesadaran gender. Zaman dahulu, perempuan itu dianggap sebagai kaum yang rendah dan harus tunduk kepada laki-laki. Tapi baru-baru ini ada yang namanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini berarti sudah mengakui bahwa wanita dan pria sudah setara. Tapi untuk membentuk kesadaran seperti ini membutuhkan proses yang lama sekali. Namun nilai semacam ini masih bisa muncul dan dalam bentuk baru. Karena itulah seseorang harus membuka hatinya untuk mempelajari nilai-nilai yang baru. Karena terkadang suara hati dapat dimanipulasi untuk kepentingan ideologi tertentu. Misalnya saja kejadian perang salib, terorisme, dan ini mengatasnamakan agama. Orang-orang yang melakukan hal-hal semacam ini bisa jadi ada manipulasi agama untuk kepentingan ideologi mereka. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya ketulusan dan kejujuran untuk mengisi suara hati mereka. Kemudian yang kedua adalah otonomi suara hati. Jadi mengikuti suara hati itu merupakan hak setiap manusia. Jadi setiap manusia punya hak yang sama. Salah satunya adalah mengikuti suara hatinya. Tidak ada yang bisa memaksakan sesuatu jika itu tidak sesuai dengan suara hatinya. Karena itu ada istilahnya, yaitu conscientious objector. Yang artinya, orang yang mempunyai keberatan suara hati untuk melaksanakan suatu kewajiban tertentu. Nah, salah satu ciri khas penting dari suara hati itu adalah otonominya. Artinya, orang itu menyadari betul nilai dari apa yang diwajibkan oleh suara hatinya. Dan bukan hanya karena diwajibkan dari luar, bukan pula karena atas petunjuk tertentu. Misalnya, kepatuhan terhadap norma. Seseorang harus bisa menaati norma karena memang suara hatinya mengatakan begitu. Karena suara hati itu bersifat otonom, seperti yang sudah dikatakan tadi. Nah, seperti contoh di Alkitab, itu ada Tuhan Yesus yang tidak menyukai orang Farisi karena sifat legalismenya yang selalu melakukan sesuatu bukan karena kesadaran mereka akan nilainya, namun karena merasa harus sesuai dengan hukum Taurat. Nah, yang ketiga ada transparansi suara hati. Transparan berarti bisa tembus pandang karena bening dan jernih. Dalam hal suara hati, transparansi berarti bahwa seseorang bisa melihat dengan jernih dan bening suara hatinya tanpa dibutakan dan digelapkan dan diganggu oleh bermacam-macam kepentingan lain yang mengganggu. Kepentingan diri, ideologi, dan lain-lain. Suara hati itu bisa keliru dalam memberikan penilaian faktual karena kurangnya informasi atau informasi yang sudah dimanipulasikan ataupun karena ketidaktahuan. Jadi suara hati itu bisa keliru karena kurangnya kepekaan pribadi dan sosial dalam hal yang terkait dengannya. Kemudian suara hati juga bisa keliru karena salah memperhitungkan kemungkinan konsekuensi dari suatu keputusan tertentu ketika bertindak. Maka menjadi jelas bahwa ketulusan demi sepi ing pamrih dan niat yang murni ini memegang peranan yang sangat penting. Perlu transparansi agar suara hati tidak menjadi suatu ideologi buta dan fanatik. Dengan mudah, suara hati dijadikan kedok untuk melakukan dan membenarkan kejahatan. Karena dikatakan bahwa kita mengikuti suara hati, itu kan merupakan hak setiap orang. Nah, jadi sebenarnya ketulusan ini tuh bisa dipandang sebagai itikat baik dan kemauan untuk menuruti suara hati yang otonom, komunikatif, dan transparan. Dan dalam era globalisasi ini, ketulusan dan kejujuran ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena seperti yang sudah dikatakan bahwa tanpa ketulusan dan kejujuran, maka terjadi kehancuran. Oleh sebab itu, kita harus bisa membiasakan diri untuk memiliki
hati yang jujur dan tulus. Karena orang yang memiliki sikap kebiasaan jujur dan tulus, maka dia akan mengetahui kapan dia harus jujur dan kapan dia harus mengatakan yang tidak benar. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.